Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Kalau berharap nggak ada yang galau, nggak ada yang mikirin yang lain, kita fokus belajar hari ini. Dan untuk menambah semangat kita hari ini, Pak Guru sampaikan, kalau Pak Guru bilang kimia, jadi jawabannya bisa-bisa luar biasa. Kimia. Bisa luar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, kita awali dengan doa. Dan apa yang kegiatan kita hari ini bisa bernilai ibadah. Ya. Untuk itu saya minta kepada Dewa. Belum siap? Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita gerak mulai. Gerak selesai. Terima kasih untuk kelasnya. Sebelumnya Pak Guru akan cek kehadirannya. Hari ini hadir semua ya, cuma satu orang yang hadir. Siap. Dan untuk kelompoknya kita masih menggunakan kelompok yang sama pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa namanya pemisahan Campuran. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Pak Guru akan sedikit mereview kembali tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, kira-kira dari kalian semuanya, jadi dari anak-anak semua, kira-kira ada yang masih ingat nggak tentang definisi dari unsur? Ada yang masih ingat? Apa sih unsur itu? Ayo. Unsur. Unsur itu apa? Ya? Satunggal Yang tidak bisa. Oke. Yang tidak bisa dibacakan. Yang lain? Yang lain? Unsur adalah satunggal yang masih sederhana. Oke, dari Ega bahwa unsur itu adalah satunggal paling sederhana yang tidak bisa diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Itu yang dimaksud dengan unsur. Nah, yang kedua, kita di lingkungan kita sering menemukan misalnya ada paku, ya kan? Ketika kita ada pada pembakaran, proses pembakaran misalnya ketika kita memasak nasi memakai kayu bakar, itu kita akan menjumpai ada namanya arang. Kira-kira untuk membedakan antara besi dan arang ini, kira-kira apa yang bisa kita bedakan? Apanya? Bentuknya, warna. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini untuk membedakan antara unsur yang satu dengan yang lain itu bagaimana. Di samping dari bentuknya, dari sifatnya, kita akan mempelajari. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang laba. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan kompetensi apa sih yang akan kita capai pada kegiatan atau pada pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasarnya di sini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, tata nama senyawa sederhana, dan persamaan reaksi.
Ya, itu yang akan kita capai untuk kompetensinya, untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, menuliskan persamaan reaksi kimia berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Ya. Nah, bagaimana indikator pencapaiannya? Jadi indikator pencapaian kompetensinya di sini yang pertama menjelaskan lambang unsur, menganalisis lambang unsur untuk menentukan rumus kimia dan persamaan reaksi, dan yang ketiga adalah menuliskan lambang dari unsur-unsur. Itu adalah kompetensinya. Nah, tujuan kita mempelajari atau manfaat kita mempelajari materi ini yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan lambang unsur dengan benar. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan apa sih lambang unsur ini. Nah, yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan lambang unsur dengan benar. Di samping kalian menjelaskan, kalian bisa menuliskan lambang unsur dengan benar. Yang ketiga, tujuannya adalah melalui kerja kelompok, peserta didik dapat menganalisis lambang unsur untuk menentukan rumus kimia dan persamaan reaksi. Ya. Dan yang keempat di sini adalah kalian bisa menuliskan atau menentukan lambang unsur. Ya. Nah, itu adalah tujuan dan manfaat ketika kita mempelajari materi atau kegiatan pada hari ini. Nah, untuk materinya sendiri, Pak Guru akan menyampaikan secara garis besarnya. Yang pertama adalah di sini lambang unsur. Apa sih lambang unsur ini? Ada yang tahu lambang unsur? Lambang. Kalau berbicara lambang itu sama nggak dengan simbol? Sama. Jadi lambang itu adalah untuk apa? Untuk memudahkan, ya kan? Untuk memudahkan kita mengenal dan membedakan, ya. Nah, lambang unsur sendiri seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, bahwa di lingkungan sekitar kita ini, ya kan? Iya. Banyak terdapat unsur yang sering kita jumpai. Misalnya ada besi, ada seng, ada karbon. Nah, karbon ini biasanya ketika pada proses pembakaran, ya, pada proses pembakaran itu kita mendapatkan namanya arang. Iya. Arang ini adalah karbon. Iya. Ya, karbon ini digunakan untuk apa saja? Ya. Misalnya untuk elektroda dalam baterai. Ya. Jadi banyak hal yang digunakan. Yang pada materi kemarin, karbon ini atau karbon aktif ini digunakan untuk apa kemarin? Pada proses pemisahan campuran. Untuk menetralkan air, ya, jadi menetralkan air begitu. Ya. Nah, untuk menetralkan atau namanya di situ untuk pH air, ya. Nah, ingat karbon ini jadi arang itulah unsur namanya karbon. Nah, bagaimana simbol dan lambangnya nanti kita akan pelajari. Nah, berikutnya tujuan dari pemberian lambang dan simbol itu adalah untuk untuk memudahkan, mengingat dan membedakan antara unsur yang satu dengan yang lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih awal mulanya pemberian lambang unsur ini. Jadi ada salah satu ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1810 mengemukakan tentang aturan penulisan lambang unsur. Ya. Jadi pada penulisan lambang unsur menurut Dalton itu beberapa lambang khusus pun diberikan seperti simbol G untuk besi, C untuk C untuk koper atau tembaga, S untuk silver, dan G untuk gold atau emas.
Nah, berbeda dengan alkimia. Jadi alkimia ini pemahamannya atau pandangannya bahwa semua materi yang ada di muka bumi ini atau yang ada di dunia ini memiliki jiwa. Itu teori dari alkimia. Tetapi Dalton di sini sudah mengenalkan ada namanya unsur hidrogen, karbon, oksigen, fosfor, dan magnesium. Nah, bisa diperhatikan di sini, inilah yang dimaksud dengan lambang unsur Dalton. Dimana dia melambangkan dia berbentuk lingkaran, ya, berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk lingkaran hitam ini, inilah yang dinamakan dengan karbon. Di sini adalah lingkaran dan ada titik hitam di tengahnya, inilah hidrogen. Pastinya pada teori itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari teori atom Dalton itu adalah, sekarang kita masuk pada kelebihannya. Kelebihannya apa saja sih? Nah, kelebihannya pada teori atom Dalton itu adalah kita sudah bisa membedakan antara unsur yang satu dengan yang lain. Misalnya tadi kita sudah bisa membedakan mana hidrogen dan mana karbon. Membedakannya dari mana? Dari mana kira-kira untuk membedakan antara hidrogen dan karbon tadi? Dari lambangnya. Oke. Nah, itu untuk kelebihannya. Kekurangannya di sini adalah, perhatikan di sini bisa kalian lihat di bahan ajar dan buku paketnya juga. Yang kekurangannya adalah tidak mudah dipahami karena notasi lingkaran yang rumit. Jadi lambang unsur Dalton ini tidak mudah dipahami karena notasi lingkarannya yang rumit. Yang kedua, tidak praktis atau sulit ditulis, terutama dalam penulisan senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks pada materi sebelumnya, senyawa itu adalah senyawa gabungan apa? Dua unsur atau lebih yang masih bisa diuraikan menjadi unsur-unsur, ya. Jadi unsur-unsur Bentuknya, ya kan? Nah, ini adalah kekurangan. Jadi kelebihannya tadi kita sudah bisa membedakan antara unsur yang satu dengan yang lain. Sedangkan kekurangannya tidak mudah dipahami karena notasi lingkaran yang sulit atau yang rumit, tidak praktis, sulit ditulis, terutama pada penulisan senyawa kompleks, misalnya pada H2O. Jadi kita harus menuliskan lingkarannya dulu, baru digabungkan. Oke. Nah, berikutnya teori atom menurut John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Berzelius mengemukakan untuk memudahkan mengingat dan menulis senyawa kimia, maka Berzelius ini mengusulkan pemberian nama menggunakan huruf, ya, menggunakan huruf untuk masing-masing unsur. Jadi simbolnya menggunakan huruf. Bagaimana cara aturan penulisan menurut Berzelius untuk perlambangan atau lambang dari unsur? Nah, bisa perhatikan di situ. Nah, penulisan lambang unsur menurut Berzelius ada 3 poin di sini. Yang poin pertama, ini yang perlu dipahami, ya. Poin yang pertama bahwa nama unsur itu menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia. Ya. Misalnya belerang itu bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Latinnya sulfur, simbolnya nanti bukan D, tetapi dia S. Ya. Nah, yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama dari nama Latin unsur tersebut dan dituliskan menggunakan huruf besar atau huruf A. Nah, itu poin keduanya. Poin ketiga, jika ada, ya, unsur yang memiliki nama Latin
dengan huruf awal yang sama, maka untuk membedakannya kita harus menuliskan satu huruf, ya, satu huruf tambahan, di mana cara penulisannya menggunakan huruf ya. Nah, untuk lebih memahaminya, bisa diperhatikan contoh di sini. Di sini ada karbon. Nah, perhatikan gambaran karbon itu ada kalsium dan ada namanya kromium, ya. Oke. Dari tiga unsur ini, ya, perhatikan. Dari tiga unsur ini, ya. Tiga unsur ini, yang pertama karbon, yang kedua kalsium dan kromium. Ini dia memiliki tiga apa namanya, sorry? Dia memiliki huruf awal yang sama. Ketika kita menggunakan C saja misalnya, kita menggunakan aturan yang kedua bahwa penulisan lambang unsur menggunakan huruf awal dari nama Latin unsur tersebut dan dituliskan menggunakan huruf kapital, maka lambang unsurnya akan sama semua. Ya. Untuk membedakan ini, maka diambillah huruf kedua dari unsur tersebut dan dituliskan menggunakan huruf makanya karbon ini Ca untuk kalsium dan Cr untuk kromium. Dan untuk kobalt itu lambang unsurnya menjadi CO. Ya, bedakan antara, perhatikan di sini, CO ini dan CO ini. Kalau CO yang pertama adalah misalnya karbon monoksida, kalau CO yang bawah itu adalah karbon dioksida. Ini adalah kobalt. Ya. Kobalt bakso. Ya. Oke. Ini gambaran umum atau secara garis besarnya untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi ingat, menurut Berzelius ada 3 poin. Yang pertama adalah menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Nama dari bahasa Latin. Yang kedua, penulisannya tersebut dari huruf kapital. Ya. Dua, nama unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Oke, jadi itu poin yang keduanya. Poin yang ketiga. Jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Oke, jadi itu ya menurut Berzelius. Jadi penulisan lambang unsur menurut Berzelius ini digunakan sampai saat ini. Nah, berikutnya Pak Guru akan menyampaikan juga dari model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini, itu namanya model, ya, problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti kalian akan selesaikan masalah. Jadi masalahnya dari mana? Nanti kalian akan menganalisa video, ya. Nah, ada pun langkah-langkahnya di sini. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kalian akan menganalisis videonya. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti Pak Guru akan bimbing kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan, ya, individual dan kelompok. Nanti Pak Guru akan bimbing dalam penyelesaian masalahnya, dengan catatan kalian harus lebih aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kalaupun nanti tidak ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Pak Guru. Ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Artinya apa? Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan nanti ada feedback. Jadi Pak Guru harap ada feedback, nanti ada tanya jawab dari kelompok yang satu dengan yang lain. Ya. Yang terakhir,
Tingkat atau langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi apa yang kurang nanti bisa kita tambahkan, dan apa yang sudah benar nanti kita tambah atau berikan penguatan lagi. Oke, jadi itu untuk langkah-langkah model pembelajaran yang akan kita gunakan pada kegiatan hari ini. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk pada kegiatan intinya. Ya, kalian akan menyimak sebuah video di sini. Perhatikan di depan, tolong disimak baik-baik videonya. Kira-kira permasalahan atau masalah yang ada di situ apa? Nah, lihat di situ ada saingan. Membawa apa? Bantuan. Yang jelas bukan mas bakso ya. Besi, ya kan? Nah, dari situ, jadi masalah yang akan kalian selesaikan di sini adalah bagaimana sih menentukan atau menuliskan lambang unggul, dan apa sih mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini kelompok yang sudah mengenalkan ikan di situ? Kira-kira jadi masalahnya dari mana? Nanti kalian akan menganalisa video, ya. Nah, ada pun langkah-langkahnya di sini. Yang pertama adalah orientasi kalian harus lebih aktif pemecahan masalah. Jadi apa yang kurang? Ada saingan, membawa apa? Dan apa sih tujuan pemberian lambang? Penyelesaian LKPD itu bukan hanya pada buku paket yang ada, modul ajar yang ada, tetapi di sini ada kode baris. Kode akan diatur ya. Ada saingan, membawa apa?
yang jelas bukan ras bakso ya. Nasi kolonio. Bukan. Nasi. Karbon, bersih, ya kan? Nasi. Nah, dari situ, jadi masalah yang akan kalian selesaikan di sini adalah bagaimana sih menentukan atau menuliskan lambang unsur dan apa sih tujuan pemberian lambang akan diatur bentuknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Buat saja. Sudah semua? Sudah semua ya? Siap, sudah. Oke, perhatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Untuk LKPD-nya, jadi di situ ada beberapa tenaga kerja yang kalian kerjakan. Yang pertama kalian pertanyaan di situ adalah kalian jelaskan pengertian dari lambang unsur. Ya. Yang kedua, kira-kira tujuan pemberian lambang atau pemberian simbol unsur ini untuk apa? Ya. Yang ketiga, ini ada tabel. Kalian lengkapi tabel yang kosong. Ya, di situ ada pertanyaannya dari nama unsur, lambang unsur menurut Dalton dan menurut Berzelius. Nah, yang kelima, di sini ada kode baring. Kode baringnya di sini, Pak Guru akan membagikan. Kalian nanti scan menggunakan aplikasi Example, ya, dulu. Nah, nanti kalian identifikasi atau kalian analisis di situ unsur-unsur apa saja yang ada pada media tersebut. Ya, bisa dipahami ya? Siap, bisa. Ya, silakan dikerjakan. Baca kayak gitu. Oke, jadi Pak Guru harap semua aktif ya, semua aktif. Jadi di situ kan ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan, LKPD-nya itu harus kalian selesaikan. Jadi masing-masing mengambil misalnya satu soal sini, misalnya yang kerjakan, yang cari referensinya. Jadi untuk penyelesaian LKPD itu bukan hanya pada buku paket yang ada, modul ajar yang ada, tetapi kalian bisa cari referensinya di internet. Ya? Oke, jelas ya? Siap. Akan dikerjakan. Siapa? Nih, ya. Iya. Usia lalu deh, akhir. Iya. Bulan lagi. Bisa semua. Dua. Satu saja kan? Satu saja biar nggak kiri, nggak kanan, ya kan? Lihat saja. Ya.
Ya. Nah, yang dikerjakan ada makanya yang nomor satu nomor dua kan nomor dua ini usahakan jangan Ya. nah, satu saja maksudnya kalau kenapa beli biar nanti kalian itu nggak tahu jadi soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini kalau menurut Berpikir tadi kan pelambangan lambang atau simbol unsur itu dilambangkan dengan huruf O, ya kan? Sedangkan menurut Dalton itu dilambangkan dengan apa? Bentuk lingkaran kan? Kalian cari, misalnya kalau membaca lambang menurut berjenisnya apa? Ya. Itu nanti digambar. Nah ini kan sesuai gambar menurut Dalton ini isi namanya. Ya, bisa cari referensi. Jadi agar nanti ya yang misalnya udah ambil karena jadi masing-masing yang agak ini kan pas yang jelas itu ya kan? Nomor 1, nomor 30 menit ya. Nanti di ini ya.
Klik nomornya, misalnya nomor satu itu apa? Namanya apa dan cari nomor. Berapa kan? Ini Pak. Nah itu ya acuannya ini. Kalau raksa itu nomornya. Ini kan referensi Pak. Cari sekitar bulan. Nah, usulnya apa? Kalau lambangnya HG dan lambang dapurnya seperti ini. Iya, ini kalau kosong di nama. Berarti yang dicari nama usulnya saja. Kalau kosong di nama dapur. Berarti yang dicari ya. Itu kenapa? Terlalu banyak. Record dulu. Kalau ini kan acuannya ini. Lampangnya kalau ngaku lampang muncul dari nomor satunya apa? Yang mana? Ini kamu tinggal di sini.
Ya, ini kalau dulu sampaikan. Ini kan nggak terlalu nah, kalau emas maupun dalton lapangannya seperti kalau menurut terus lambang dari emasnya apa? Ya, cari, ya, dicari di formuladernya, buka HP-nya, cari di internet, pasnya, ya, ini ya, nih, perhatikan. Di sini kan ada tabel-tabelnya ya, namanya dulu. Ya, itu kan kalian analisis kira-kira unsur yang terdapat di aplikasi di media AR itu kira-kira apa? Nomor satu itu namanya apa? Berarti tulis sampai itu juga. Nanti ditulis misalnya namanya, terus lambangnya apa? Misalnya yang kalian analisis ada identifikasi nomor satu klorin. Klorin itu lambang unsurnya apa? Ya, ini kan ada. Ya. Ini diurusin dulu. Cari ya. Nah, yang
lambang unsur yang ada itu ya nama dan lambangnya jangan lupa ya. Jangan sampai ketukar nomornya ya. Jangan sampai nomor 1 jadi nomor 3 ya. Kalau arseniknya harusnya tahu. Ya. Tadi didiskusikan dulu di situ ya. Di situ kan ada referensinya di samping materi ajarnya, ada buku paketnya, dan di situ juga kalian bisa menggunakan akses internet ya. Coba diselesaikan dulu ya. Ini saya itu dasar perhatian adalah apapun saya. Nama unsur adalah suratan yang disediakan. Siapa yang bertanya? Ya. Ini kan nama unsurnya. Kalau nama unsurnya, ya nama unsurnya ya. Yang kita lihat di sini nama unsurnya menurut Darton. Yang kita lihat di sini nama unsur menurut. Kalau rasanya ketemu, itu jawaban, ya kan? Ya, disesuaikan dengan permasalahan yang kalian selesaikan. Ya, masalahnya nah, yang kedua kan dari penulisan nama itu yang bisa kalian tidak ada kendala yang ada jika siswi hadir semua. Ini tanda tangan.
Ini kan harganya ada oh. Ada koneksi. Ini security-nya HP kalian itu kesimpulan ya bisa. Masalahnya kan ada apa sih nama? Apa sih tujuan? Baru nanti maju presentasi dengan bawa ya ibaratnya putri keraton lah. Nanti ada yang ini juga kan? Putri keraton. Pak, apa sih nama unsur? Iya. Tapi juga yang dari kesian jawaban ya. Ada kesimpulannya. Sudah selesai. Kalau Kesimpulannya. Merasa senyum itu terlibat bersedekah. masa kalau berupa pasang ini, ya? Itu aja. Redaksi dan bawah kemarin sudah identifikasi dari Yesus. Kode kita apa sekarang? Namanya apa? Ini. Ya, kode berat. Kode batu. Kode kita. Ini kan kemudiannya kemudian diselesaikan ya. Ingat kalian masih ada presentasinya, masih ada pengerjaan kuis ya, tapi masih ada latihan
Please. Kamu kebetulannya sudah tanya empat. Yang kelima, mau aja jadi yang kelima. Enggak? Belum, ya sudah. Belum terbang. Silakan wakil bangsa Indonesia, bangsa kebangsaan, ya, hindari, ya, Iya. Sayang, Oi. Iya. aku ada yang lucu. Ini ceritain. Nah, tetap saya keluar. Dapat. Kelompok satu, kelompok dua, Tinggal 1%. kelompok dua. Satu saya Pak. Pak, Saya tertarik untuk buat ini. nanti kelompok dua. Ya. Kita maaf Fokus sama kerjanya nanti bahkan satu ya. Bisa nggak sih? Udah. Dan digunakan dalam kimia Berarti yang belum tinggal kelompok dua ya? Dua. Halo. Sudah ya? Belum.
Biasanya Oke, sudah ya? Ya, baik. Untuk diskusi kelompoknya, ya. Sekarang kita masuk pada presentasi, ya. Aku perlu minta satu semua kelompoknya, jadi tidak pakai perwakilan. Jadi semua anggota kelompok masuk ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Jadi seperti yang perlu sampaikan tadi, harus ada feedback, jadi ada timbal baliknya. Jadi dari kelompok misalnya yang kelompok 1 yang maju, kelompok 2 dan 3 bisa menyampaikan pertanyaan. Ya. Kelompok 1 siap lahir dan batin? siap belum? Siap belum? Harus siap. Oke, yang kelompok yang sudah siap yang mana? Oke, silakan yang kelompok 3. Langsung di sini aja, Pak. Nah. Oke. Bukan di desa aja. Yang ini aja ya. Ayo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama-tama ada susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembuka, yang kedua pembacaan materi, dan ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Tak lupa kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Hestia Prileni sebagai moderator dan sudah saya Tiara. Marilah kita sama-sama memasuki acara pertama, yaitu pembuka. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh teman kita Tiara. Soal pertama, jelaskan pengertian dari lambang unsur. Lambang unsur adalah singkatan yang digunakan dalam kimia untuk unsur kimia dalam membedakan unsur yang satu dengan yang lain. Soal kedua, bertujuan untuk apakah pemberian simbol atau lambang unsur? Tujuan dibuatnya lambang unsur adalah untuk mempermudah mempresentasikan unsur-unsur dalam penelitian, menuliskan reaksi dan menyebutnya. Soal ketiga, lengkapilah kolom berikut ini dengan benar dan tepat. Nama unsur menurut Dalton bisa dilihat, dan menurut Berzelius itu AU. Yang kedua perak, ini gambarnya. Menurut Berzelius itu AG. Yang ketiga tembaga, gambarnya. Dan menurut Berzelius itu CU. Yang keempat besi. Menurut Dalton ini gambarnya. Menurut Berzelius itu FE. Dan yang kelima reksa, ini gambarnya.
Menurut Berzelius, Hg. Belerang, ini gambarnya. Menurut Berzelius itu S. Dan terakhir karbon, ini gambarnya. Menurut Berzelius C. Soal keempat, tuliskan nama dan lambang unsur pada media AR berikut. Kita sudah meneliti ini dengan kode QR dan hasil yang kita dapat ialah pertama itu klorin, lambangnya F, yang kedua itu besi, lambangnya Fe, yang ketiga itu zinc, lambangnya Zn, yang keempat titanium, lambangnya Ti, yang kelima arsenik, lambangnya As, yang keenam klorin, lambangnya Cl, dan yang terakhir iodin atau I. Sekian dari penyampaian ini. Terima kasih kepada teman kita Tiara. Menurut kita masuk ke acara ketiga yaitu tanya jawab kepada kelompok yang bersangkutan. Oke. Yang dari kelompok 1, 2, ada yang ditanyakan? Silakan saya dari Ya, ada yang ditanyakan? Kelompok 1 dan kelompok 2. Apa ya? Satu pemahaman semuanya. kan siap dari kami dari kelompok 2 izin bertanya. Dari lambang unsur terdiri dari satu, apakah hanya unsur hanya digunakan dalam kimia, unsur kimia, gugus fungsi dan sinyal kimia. Dan sebuah unsur kimia biasanya terdiri dari apa saja? Biasanya unsur kimia itu terdiri dari apa saja? Unsur kimia. Enggak, kok bisa dulu nggak soalnya sebuah unsur kimia itu biasanya terdiri dari apa saja? Media bisa smart jawaban. Kami akan dari kelompok sebelah akan dijawab pertanyaan. Silakan. Kami dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Unsur kimia. Misalnya lithium, lambangnya kan bisa berupa Li. Terus nama dan emas, misalnya lambangnya AU. Natrium, nama unsurnya dan lambangnya itu Na. Dan seng, lambang unsurnya Zn dan sebagainya. Kita kan nggak bertanya lambang unsur dari itu. Kita hanya menanyakan unsur kimia itu biasanya terdiri dari apa? Unsur kimia terdiri dari
Unsur itu bukan yang sama ke lambang ya? Iya kan sama. Tapi kan kita tidak menanyakan lambang dari Seperti litium, natrium, magnesium. ya itu kan adalah unsurnya. Terus biasanya kalau unsur kimianya itu biasanya terdiri dari apa aja? Iya, iya kan tapi Yang ditanyakan itu nanti baru dijelaskan. Sampaikan saja jawaban. Nanti bisa kita simpulkan sama-sama kalau ada. terdiri dari Mungkin lebih ke definisinya, ya. iya. Definisi itu apa? Ya. Ya, beras. Kami dari kelompok kecil. Unsur itu terdiri dari satu atau dua. Siap, kami dari kelompok 2 sudah mendapatkan jawaban kami dan kami pasangkan jawaban itu. Kelompok 1. Terima kasih dari kelompok 2 sudah bekerja yang baru kembali ke kelompok 1. Siap, sudah ada. Jelas ya. Siap, kami jelas sama semua soalnya. Ya, dari persembahan pagi ini kami akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok pagi. Kesimpulan dari diskusi kami pada pagi hari ini, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan lambang unsur, tujuan dari pemberian sampel atau lambang unsur. Kita juga dapat membedakan lambang unsur berbalkon dan berzelius. Dan dari PDAR kita bisa mengetahui dan membedakan nama, bentuk, dan lambangnya. Marilah kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, tepuk tangan untuk yang selanjutnya yang kelompok yang silakan. Silakan. Mana soal? Ya. Yang punya ini ada. Moderatornya. Luar biasa moderator. Ayo, teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku moderator atas nama Sabila dan sampingan saya Aulia. Dan saya waktu biasa juga tidak. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aulia. Ayo, yang serius lah. Pastikan. Usahakan suaranya dinaikin lagi.
Bisa dilihat gambarnya terjadi drakon S menurut terjadi AD. Tuliskan nama unsur tuliskan nama dan data unsur pada media AS. Gambar perhatikan. 1. Clothing 2. Resi dan korban tani enak tadi. Yang dari persingkat saya ada yang bertanya? Sebutkan beberapa golongan unsur. Yang ditanyakan apa tadi? Beberapa golongan unsur. Beberapa golongan unsur. Saya atas nama Maria izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam kimia unsur digolongkan menjadi 3, yaitu logam atau metal, non logam atau non metal, dan semi logam atau semi metal. Bagian dari jawaban saya. Kelompok 2. Ya, silakan. Kemudian dari hasil kami itu ada jadi lambang unsur adalah senjata yang digunakan dalam kimia. Untuk unsur kimia, lambang unsur untuk sebuah unsur kimia biasanya terdiri dari 1 atau 2 huruf Latin dan huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, itu dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa. Selanjutnya ini yang ditunggu kelompok terakhir. Kelompok terakhir kita akan bantu sampaikan hasil kerja kelompoknya, dan kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok 3 agar sama-sama bisa memperhatikan. Kali aja banyak pertanyaan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baik, saya Ega Dwi Ariyanti dan sebelah kanan saya Baik, kami sudah memperkenalkan diri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Guru Fazilati Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Itu maksudnya ada jelaskan pengertian dari lambang unsur. Soalnya, terus jawabannya adalah lambang unsur adalah singkatan yang digunakan dalam kimia untuk unsur kimia, gugus fungsi, dan senyawa kimia. Sebuah unsur kimia biasanya terdiri satu atau dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Soal kedua, bertujuan untuk apakah pemberian simultan unsur? Tujuannya untuk memudahkan kita mengingat dan membedakannya dengan unsur yang lain, misalnya karbon, kalsium, dan klorida. Tidak mungkin kita menulisnya hanya dengan satu huruf saja. Tidak mungkin kita menulisnya dengan lambang C saja. Soal yang ketiga adalah lengkapilah kolom kosong berikut ini dengan benar dan tepat. Di sini ada nama unsur dan menurut Dalton dan juga menurut Berzelius. Nama unsurnya emas. Menurut Dalton seperti yang ada di gambar ini. Dan kalau menurut Berzelius itu AU. Perak. Lambang menurut Dalton di gambarnya adalah C. Kalau menurut Berzelius, lambang unsurnya adalah Cu. Nama unsurnya Besi. Menurut Dalton dilambangkan dengan lingkaran huruf I. Menurut Berzelius, dilambangkan menggunakan Fe. Berikutnya ada raksa. Raksa menurut Dalton, kita lihat di gambar ini. Kalau menurut Berzelius, lambangnya adalah Hg. Belerang. Belerang menurut Dalton ada di gambar ini. Lingkaran. Terus menurut Berzelius adalah S. Karbon. Karbon berbentuk lingkaran hitam menurut Dalton dan menurut Berzelius adalah C. Soal keempat, tuliskan unsur pada media AR berikut. Kami telah mengamati QR ini dan isinya di dalam adalah ada nama dan lambang unsur. Yang pertama adalah fluorin, di mana lambangnya adalah F. Yang kedua ada besi, lambangnya ada F. Yang ketiga ada zinc, lambangnya Zn. Yang keempat ada titanium, lambangnya Ti. Yang kelima ada arsenik, lambangnya adalah As. Yang keenam ada fluorin, lambangnya adalah Ci. Dan ketujuh ada iodin, lambangnya adalah I. Di sini juga dari jawaban ini kami dapat menyimpulkan bahwa dalam kimia tidak hanya mengetahui tentang unsur saja, tetapi unsur juga memiliki lambangnya.
yaitu lambang unsur adalah singkatan yang digunakan dalam kimia dan dibuat untuk memudahkan kita mengingat dan membedakan dengan unsur lain. Dan juga kita dapat mengetahui perbedaan unsur menurut Dalton dan Berzelius. Dan melalui media AR, kita dapat mengetahui nama unsur dan beserta lambangnya. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dulu moderator. Jawab nih. Sampaikan dulu. Ya kan moderatornya terlepas dari nanti. Ya. Ayo. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada. Tadi pas pembacaan nih. Nomor 5 kita diulang nggak pas bagian klorin? Lambangnya apa? Lambangnya adalah CI? Nggak salah. CL. Oh. Nah terus tahu nggak bahasa Indonesia dari zinc? Itu apa? Dari zinc. Yang ketiga. Itu deh kan nomor 3. Bahasa Indonesia itu apa? Ya, dijawab. Jadi biasanya di lambang unsur itu kan yang kita gunakan bahasa Latin, tetapi kita juga kecenderungannya itu kenal simbolnya, tetapi tidak kenal bahasa Latin. Katakanlah misalnya belerang S. Nah, S ini diambil dari bahasa Latinnya sulfur, ya kan? Ya. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bahasa Indonesia dari zinc adalah seng. Nah, mengapa kamu bisa menyimpulkan bahwa zinc itu adalah seng, padahal di modul ataupun di buku paket bahasa Latin dari seng itu zincum, bukan zinc. Karena di AR itu diambil singkatnya dari zinc. Nah, bagaimana? Kan di akhir itu tidak dituliskan bahwa zinc itu seng. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa zinc itu seng? Kami tidak melihatnya dari manapun. Kami mengetahuinya atas logika kami sendiri. Apakah kamu bisa merubah suatu lambang unsur itu dengan logikamu? Kami tidak bisa merubahnya, tetapi itu adalah jawabannya. Dari nomor 2. Kamu atau ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya bagi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Jadi dari tangan tanda yang kiri tanda tak mampu. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya luar biasa. Jadi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Terlepas masih banyak hal yang perlu diperbaiki ke depannya, ya. Nah, tapi sebelumnya ini kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu analisis dan evaluasi, ya, evaluasi kembali dari pemetaan masalah yang ada, ya. Nah, mungkin dari kelompok 1 atau dari kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menyimpulkan bagaimana sih menentukan lambang unsur dan apa sih tujuannya? Ada yang bisa? Ayo. Tujuannya apa sih? Tujuan besar dari kelompok 2 itu adalah tujuan adanya lambang unsur supaya kita dapat mudah mengingat dan
membedakan unsur-unsur lain, unsur-unsur dengan unsur lainnya. Oke. Yang kelompok 3 Sama juga. sama. Redaksinya juga. Tujuan Kelompok 1 sama versi tadi. Oke. Itu tujuannya ya. Nah, bagaimana sih menuliskan lambang unsur itu? Oke. seperti sudah dijelaskan tadi, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital diambil dari kata pertama yaitu huruf kapitalnya. Kalaupun sama, kita ambil huruf di belakangnya menggunakan huruf kecil. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tujuan pemberian simbol atau lambang unsur itu adalah agar kita mudah memahami dan membedakan antara unsur yang satu dengan yang lain. sedangkan untuk penulisan lambang unsur, jadi perkembangannya penulisannya itu ada menurut Dalton dan ada menurut Berzelius. tetapi yang digunakan sampai sekarang itu adalah unsur menurut Berzelius. ya. Menarik tadi hasil diskusinya, kenapa sing disimpulkan jadi sen ya, kenapa apalagi tadi unsur itu terdiri dari apa saja. Kalau bentuk pertanyaannya terdiri dari apa saja, unsur itu adalah satu tunggal ya. Satu tunggal yang tidak bisa diuraikan melalui reaksi biasa, reaksi kimia biasa ya. Nah, itu untuk diskusi kelompoknya sangat luar biasa, presentasinya materinya juga sangat luar biasa. Untuk itu kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan akhir. Tapi sebelumnya Pak Guru akan kita sama-sama akan kembali mereview ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke. Seperti kesimpulan yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui pengertian dari lambang unsur itu apa, tujuan dibuatnya lambang unsur, perbedaan lambang unsur menurut Dalton dan menurut Berzelius. Kita juga tadi sudah melihat di kode QR tentang nama, bentuk, dan lambang unsur. Ya, baik. Jadi yang kita pelajari hari ini materinya yaitu tentang lambang unsur itu apa tadi? Yaitu singkatan atau simbol agar mudah. Membedakannya dari unsur lain. Oke, jadi bisa membedakan antara si A dan si B, ya. Misalnya yang kayak miskin, ya seperti itu, ya. Berarti kalsium. Ya, jadi seperti itu. Nah, di situ ada cara penulisannya, tetapi yang digunakan sampai saat ini adalah lambang unsur menurut Berzelius. Nah, jadi itu yang perlu dipahami juga bahwa penulisan lambang unsur harus diperhatikan. Jika unsur memiliki nama Latin dengan huruf awal yang sama, maka untuk membedakannya ditambahkan satu huruf, tetapi Menggunakan huruf kecil. Tetapi huruf ini jangan di luar dari nama unsur tersebut, tetapi diambil dari nama unsur tersebut. Ya, bisa dipahami ya? Untuk Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi hari ini. Pak Guru sudah menyiapkan latihannya, tapi sebelumnya Pak Guru minta ruangannya dirapikan, jadi mejanya diatur kembali, ya, sesuai dengan yang pertama tadi. Baru itu kita akan melaksanakan atau kalian mengerjakan latihan. Ya, silakan dirapikan dulu. Kita hanya membereskan saja
dulu pegangannya, baru nanti kalian akan mengerjakan latihan. Ya, Ya. latihannya di satu bulan. Sudah ya? Siapkan kertasnya. Satu. Ini kurang orang kita tekan apa? Nah, banget dah kita mau bahas. Tulis nama, kelas sama alamat, Pak. Yang jelas jangan tulis lagi kalau atau tidak. Saya belum siap menerima keluhan. Buat kuis. Latihan. Ya, latihannya diperhatikan di depan sini. Ya, soalnya ada 3 nomor. Yang pertama adalah Mengapa lambang unsur besi PE bukan huruf B? Oh, iya. ya perhatikan. Jadi ada 3 nomor di sini. Yang pertama, mengapa lambang unsur besi itu Fe, kenapa bukan huruf B? Ya. Yang kedua, tuliskan nama unsur dari PT, Ag, Na, Ba, dan B. Yang ketiga, pada tabel ini tuliskan lambangnya. Timah itu lambangnya apa? Ini bukan Fatimah ya. Iya. Iodin ini lambangnya apa? Kobalt ini lambangnya apa? Magnesium lambangnya apa? Dan helium lambangnya apa? Ingat yang digunakan di sini adalah lambang unsur bergilium. Ya? Ya, jawabannya itu. Kalau elit baku sulit, aduh, medal. Apa? Jawabannya nggak ada. Ingat tadi Pak, kita sudah sama-sama tadi sudah apa namanya, kenapa penulisan lambang itu kan berasal dari bahasa Latin, ya, sama dari bahasa Latin, bukan dari bahasa Indonesia, ya kan? Ditulis jawab jawaban. Jadi kalau kalian tadi ini kan sudah memahami cara penulisan lambang unsurnya, pasti tahu jawabannya, ya kan? Itu waktunya 5 menit, bro. Ya, waktunya 5 menit.
5 menit lagi. Kan berapa kali? Ini putri panggung di mana? Ini ibaratnya kalau di biasanya. Aku sih mau ngabdi dulu. Silakan dikerjakan waktunya 5 menit ya. Jangan sampai molor lagi. Ya, PT, perusahaan terbatas. PT itu biasa ditanya lagi, saya mau lihat kali. Paham? Sudah? Belum. Ini udah terima kasih. Oh, mana sih mau foto Pak? Mana aktif Pak? Ya. Ada di sini. Apa? Ya, ya. Kenapa sih, Je? Ini sih Kak. Kenapa sih bersih-bersih, geng-geng, guys? Sakila gimana, Sakila? Nah. Ada baliho. Barium ada? Barium, kopi. Tinggal 3 menit. Ya. Yang mana? Kedua ya? Iodin. Yang kedua iodin, yang ketiga itu kobalt, yang keempat magnesium, yang kelima helium. Ada merkuri juga guys. Enggak. Sudah boleh.
Ini nama 3 orang ya. Bisa dipanggil Bintang, Dinda, Bubuan. Oke, terima kasih semuanya. Ayo nak, yang sudah boleh kumpulkan. Ya, ayo, Pak. Hah? Namanya jangan lupa ya. Kenapa harus dibawa? Nggak taruh di bawah. Sudah semua? Sudah ya? Oke, untuk latihannya sudah ya. Untuk hari ini, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelumnya Pak Guru minta salah satu untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Oke, yang bersedia siapa? Oke, silakan. Sebelumnya, hidup siap, gerak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi tentang rumus kimia dan persamaan reaksi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Izin Pak. Oke, silakan. Iya, sudah selesai Pak. Iya, kita sudah pantau, sudah selesai. Ya. Nanti evaluasinya pada saat setelah semuanya berjalan, Mbak ya. Iya Pak. Setelah semuanya jalan, baru kita seperti yang lalu. Terima kasih banyak. Iya, senang hari ini saya lihat. Santai tapi berkualitas. Iya. Iya ya. Oke, silakan Bu Helga. Iya Pak. Baik Pak, hanya itu aja Pak. Berarti kita bisa keluar dari room ya. Ya. Andi silakan sholat Jumat. Sholat Jumat. Terima kasih banyak. Bapak sekalian. Oke. Ya, izin live ya. Oke Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.